Aku tiba di pesta kelulusan sekolah hukum istriku, sebuah pesta yang seluruh biayanya aku tanggung hanya untuk menemukan tempat itu gelap gulita dan terkunci rapat. Aku menelepon istriku, dia bilang pesta itu sudah selesai 2 jam yang lalu, aku tidak ingin kamu datang, katanya. Kemudian, di media sosial istriku, aku melihat sebuah unggahan di mana dia berterima kasih kepada bosnya karena telah mensponsori pendidikannya. Jadi, aku diam-diam berbalik. Aku membatalkan semua pembayaran dan menjual 90% sahamku di perusahaan pacar barunya yang bernilai triliunan rupiah. Beberapa menit kemudian, ponselku terbakar dengan 156 panggilan tak terjawab dan seseorang menggedor pintu apartemenku. Saat itu, aku sedang mengendarai Mercedes S-Kelasku di Jalan Jenderal Sudirman, merasa cukup puas dengan diriku sendiri. Malam ini adalah malam pesta kelulusan sekolah hukum istriku, Kirana. Pesta itu diadakan di Grand Ballroom, sebuah hotel mewah di SCBD, sebuah tempat di mana biaya satu malamnya lebih mahal dari gaji kebanyakan orang dalam setahun, 1 miliar rupiah untuk satu malam. Dan karena Kirana memiliki selera sampanye yang mahal dengan konsep anggaran yang nol, semuanya adalah yang premium. Bagiku itu tidak masalah. Aku akan membayar 2 kali lipat hanya untuk melihat wajahnya yang berseri-seri saat dia masuk. Trio jazz yang dia pilih sendiri seharusnya sudah melakukan pemanasan sekarang, dan tim catering sedang memberikan sentuhan akhir pada canape berlapis emas yang konyol yang dia inginkan. Ini perayaan sekali seumur hidup, katanya padaku, mengedipkan mata coklatnya yang indah, harus sempurna. Dan aku, si bodoh yang dibutakan oleh cinta, mengangguk dan mengeluarkan kartu BCA Solitaireku tanpa ragu-ragu. Lalu lintas di Jakarta secara mengejutkan lancar untuk Jumat malam, yang seharusnya menjadi pertanda buruk pertamaku. Biasanya, pergi ke sebuah acara di SCBD pada jam sibuk terasa seperti berjalan menembus lautan manusia sambil diserbu oleh pengemudi ojek online yang frustrasi. Tapi malam ini, perjalanannya mulus, terlalu mulus, malah jadi aneh. Aku menepi di depan ballroom dan langsung tahu ada yang tidak beres. Tempat itu lebih gelap dari jiwa mantan ibu mertuaku. Tidak ada petugas valet, tidak ada cahaya hangat yang menyinari trotoar. Tidak ada suara perayaan yang terdengar dari dalam. Hanya keheningan dan bayangan. Intuisiku mulai menari-nari gelisah, seperti yang selalu terjadi setiap kali sesuatu akan menjadi sangat salah. Aku memarkir mobil dan berjalan ke pintu depan. Suara sepatu Italiaku yang membentur aspal terdengar seperti hitungan mundur. Pintunya terkunci rapat. Bukan sekadar maaf, kami sudah tutup, tapi terkunci seperti tidak ada seorang pun di sini selama berjam-jam. Aku menempelkan wajahku ke kaca, menahan cahaya lampu jalan dengan tanganku. Kosong. Benar-benar kosong. Jiwaku hancur melihatnya. Sebelum otakku sempat memproses sepenuhnya apa yang kulihat, ponselku sudah ada di tangan. Panggilan cepat nomor 1. Kirana. Langsung masuk ke pesan suara. Suaranya ceria dan riang. Halo, ini Kirana Larasati. Maaf, saya sedang sibuk melakukan hal-hal luar biasa saat ini, jadi tidak bisa mengangkat telepon. Tinggalkan pesan dan saya akan menghubungi Anda kembali jika sempat. Bahkan pesan suaranya terdengar sombong. Seharusnya aku melihat tanda bahaya itu bertahun-tahun yang lalu. Aku terus menelepon lagi. Pada percobaan keempat, dia akhirnya menjawab. Oh, hai, sayang, suaranya ringan, hampir seperti nyanyian. Di latar belakang, ada suara bising tawa, dentingan gelas. Persis seperti yang kau harapkan dari sebuah pesta yang sedang berlangsung meriah. Kirana, kamu di mana? Aku di ballroom. Tempat ini gelap gulita dan terkunci. Hening sejenak. Lalu tawa itu. Tawa yang dulu kuanggap menawan, tapi sekarang terdengar seperti gesekan kuku di papan tulis. Oh, pesta itu. Selesai 2 jam yang lalu, aku tidak ingin kamu datang. Kata-kata itu menghantamku seperti kereta barang yang membawa muatan berjudul apa-apaan ini. Tidak ingin aku datang. Apa maksudnya itu? Aku yang membayar semuanya. Aku tahu. Dan pestanya indah sekali. Semua orang bersenang-senang. Oh, dan trio jazznya sempurna. Pilihan yang bagus. Suaranya begitu acuh tak acuh, begitu faktual. Seolah-olah dia sedang membicarakan cuaca,
atau mengomentari makanan di restoran yang lumayan. Kirana, ini gila. Kamu. Klik, dia menutup teleponku. Begitu saja, seolah-olah aku adalah telemarketer yang mencoba menjual perpanjangan garansi mobil yang bahkan tidak dia miliki. Aku berdiri di trotoar, menatap ponselku seolah-olah benda itu telah mengkhianatiku secara pribadi. Mobil-mobil melaju, orang-orang berlalu lalang dengan rencana Jumat malam mereka, dan kota berdengung seolah tidak ada yang terjadi. Tapi duniaku baru saja terlempar dari porosnya. Saat itulah aku melakukan kesalahan kedua malam itu. Aku membuka Instagram. Ada sebuah unggahan dari 45 menit yang lalu. Itu adalah Kirana, mengenakan gaun sampanye emas yang kubelikan bulan lalu di sebuah butik di Plaza Indonesia, gaun yang harganya per sentimeter kain lebih mahal daripada biaya isolasi termal di rumahku. Dia tampak menakjubkan, harus kuakui. Rambut hitamnya ditata sempurna, riasannya tanpa celah, dan dia bersinar dengan kebahagiaan. Dan dia sedang mencium Rian Sanjaya, bosnya. Sialan Rian Sanjaya, mitra senior di firma hukum tempat dia bekerja. Pria yang telah dia bicarakan tanpa henti selama berbulan-bulan. Oh, Pak Rian berpikir begini, Pak Rian menyarankan begitu. Pak Rian adalah ahli hukum yang brilian. Aku sudah mulai memanggilnya Pak Rian Sabda dalam hatiku beberapa bulan yang lalu, karena namanya selalu muncul di setiap percakapan. Tapi yang benar-benar memukul adalah keterangan di bawah foto itu. Tidak akan bisa melalui ini tanpamu, mentor. Sponsor setiaku selama di Fakultas Hukum UI. Sponsornya, aku, sponsor sialannya. Aku yang membayar setiap rupiah dari uang kuliahnya selama 3 tahun. Aku yang membayar sewa apartemennya, cicilan mobilnya, belanjaannya, perjalanan khusus perempuan ke Bali, dan Labuan Bajo. Aku adalah ATM berjalannya selama hubungan kami, dan dia berterima kasih kepada Rian Sanjaya karena telah mensponsori sekolah hukumnya. Pria yang mungkin bahkan belum pernah membelikannya sesuatu yang lebih mahal dari pesanan Starbucksnya. Aku menggenggam ponselku begitu erat hingga casingnya berderit. Darah terasa menderu di telingaku, dan untuk sesaat, aku pikir aku akan pingsan di trotoar itu. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini adalah penghinaan yang dingin, disajikan dengan penghinaan publik. Semua orang yang penting baginya ada di pesta itu. Teman-teman sekolah hukumnya, rekan-rekannya, mungkin setengah dari komunitas hukum Jakarta, dan mereka semua berpikir Rian Sanjaya adalah sponsornya. Komentar sudah mulai berdatangan. Emoji mata hati, pesan ucapan selamat. Orang-orang menandai teman-teman mereka untuk melihat pasangan yang serasi ini. Satu komentar membuat perutku semakin mual. Akhirnya go public juga kalian. Cocok banget, akhirnya. Mereka sudah menduganya. Sudah berapa lama ini berlangsung? Aku menelusuri foto-foto lain dari pesta itu. Kirana sedang berpidato-pidato yang, omong-omong, aku bantu tulis berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka. Kirana memotong kue pesanan yang harganya tidak masuk akal yang kupesan dari toko kue mewah di Senopati. Foto kelompok dengan teman-teman sekolah hukumnya, foto trio jazz yang sedang bermain, foto orang-orang menari dan tertawa, benar-benar menikmati waktu terbaik dalam hidup mereka, dengan uangku. Dan di setiap foto di mana pasangan itu muncul, Kirana ada di sana bersama Rian Sanjaya. Lengannya melingkari pinggangnya, tangannya di dadanya, mereka tampak seperti baru keluar dari film romantis tentang pengacara muda sukses yang jatuh cinta di antara tumpukan berkas kasus dan kopi larut malam. Aku berbalik dari ballroom yang terkunci itu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tidak ada lagi yang bisa dilihat. Pesta itu, dalam banyak hal, telah berakhir. Saat aku berjalan kembali ke mobil, aku merasakan sesuatu berubah di dalam diriku. Rasa sakit itu masih mentah dan membara, tetapi di bawahnya, ada sesuatu yang lebih dingin, lebih penuh perhitungan, mulai terbentuk. Kirana mengira dia sangat pintar, berhasil melakukan penipuan kecil ini. Dia pikir dia bisa menghapusku dari narasi kesuksesannya dan menggantikanku dengan pacar barunya, seolah-olah aku hanyalah catatan kaki yang tidak nyaman dalam autobiografinya. Tapi ada satu hal yang istriku tercinta tidak tahu. Sesuatu yang akan menjadi sangat, sangat penting. Aku tidak menghabiskan uang begitu saja.
Setiap rupiah yang aku keluarkan, setiap investasi yang aku buat, setiap keputusan keuangan yang memengaruhi hidupku, didokumentasikan, dilacak, dan dicatat dengan presisi seorang pembuat jam tangan Swiss, dan Rian Sanjaya. Yah, anggap saja hubungan kami jauh lebih dalam dari yang Kirana kira. Perjalanan kembali ke apartemenku adalah kabut lampu merah dan kemarahan yang membuat pandanganku menyempit. Aku hampir tidak ingat bagaimana aku bisa melewati lalu lintas Jakarta. Padahal biasanya, mengemudi di kota ini membutuhkan konsentrasi seorang ahli bedah saraf dan kesabaran seorang biksu. Tapi malam ini, aku bisa saja mengemudi dengan mata tertutup melalui zona demolisi dan tidak akan menyadarinya. Pak Hardi, kepala keamanan gedung kami, memberiku lambaian ramah seperti biasa, tetapi aku bisa melihat kekhawatiran di wajahnya saat dia melihatku dengan jelas. Selamat malam, Pak Baskara. Sudah makan malam? Bapak baik-baik saja? Tentu saja, Pak Hardi, menjalani mimpi, kataku. Suaraku datar, tanpa emosi, bahkan aku sendiri bisa mendengar betapa matinya suaraku. Perjalanan lift ke lantai 30 terasa seperti selamanya. Aku melihat bayanganku di pintu baja yang mengkilap dan hampir tidak mengenali diriku sendiri. Rambutku yang biasanya rapi acak-acakan karena ku gosok dengan tangan, dasiku miring, dan mataku memiliki tatapan kosong seperti prajurit yang trauma yang kau lihat di film dokumenter perang. Tapi begitu aku membuka pintu depan apartemenku apartemenku yang ku beli, ku bayar, dan ku desain sesuai seleraku, sesuatu di dalam diriku mulai mengeras. Ini belum berakhir. Jauh dari itu, tempat itu persis seperti saat aku meninggalkannya pagi ini. Rapi, teratur, dan sepenuhnya di bawah kendaliku. Jendela dari lantai ke langit-langit menawarkan pemandangan cakrawala SCBD yang menakjubkan, lampu-lampu kota berkelip seperti permata murah yang ditaburkan di atas beludru hitam. Furnitur modern, semua garis bersih, dan bahan mewah. Tidak ada satupun perabotan antik merepotkan yang Kirana coba paksakan, itu akan menambah karakter, katanya. Ya, ternyata, dialah yang kurang berkarakter. Aku menuang 3 jari macalan 25 minuman yang bagus, yang biasanya ku minum hanya saat merayakan kesepakatan besar. Dan aku langsung menuju ruang kerjaku. Ruangan ini adalah tempat suciku, benteng kesendirianku, markas komandoku. Segala sesuatu di sini berada tepat di tempatnya, diatur dengan presisi obsesif yang sama yang telah membuatku sukses. Meja kerjaku adalah sebuah karya seni. Kayu jati reklamasi dari lumbung abad ke-19 di Jawa Tengah, dibuat khusus oleh pengrajin di Jakarta dengan biaya per meter persegi yang lebih mahal dari kebanyakan apartemen di Jakarta Selatan. Laptopku berada tepat di tengah, diapit oleh 2 monitor identik dan sistem suara yang lebih mahal dari mobil kebanyakan orang. Rak-rak buku dipenuhi dengan biografi bisnis, panduan investasi, dan buku-buku hukum yang tidak seperti beberapa orang yang hanya berpose untuk foto Instagram. Sebenarnya aku baca, tapi bintang utamanya terkunci di laci bawah mejaku, seperti benda berharga. Map manajemen aset utamaku yang terbuat dari kulit hitam. Aku mengeluarkannya dan meletakkannya di atas meja dengan hikmat, seolah-olah itu adalah relik suci. Benda ini berisi catatan teliti selama 3 tahun. Setiap transaksi didokumentasikan dengan detail obsesif. Laporan bank, kwitansi transfer, tagihan uang kuliah, bukti pembayaran sewa, laporan kartu kredit, autobiografi keuangan lengkap dari hubunganku dengan Kirana. Inilah yang Kirana tidak pernah pahami tentangku. Aku tidak melakukan apapun setengah-setengah. Ketika aku mencintai seseorang, aku mencintai dengan segenap hatiku, sepenuhnya, total. Dan ketika aku mendukung seseorang secara finansial, aku mencatat setiap rupiah. Karena itulah yang dilakukan pebisnis cerdas. Mereka menyimpan catatan, mereka melindungi diri mereka sendiri, dan jika terjadi sesuatu yang salah, mereka dapat membuktikan dengan tepat apa yang terjadi. Dan malam ini, sesuatu telah menjadi sangat, sangat salah. Aku membuka map dan mulai membalik halaman-halamannya. Setiap halaman adalah pengingat betapa murah hatinya aku. Uang kuliah Fakultas Hukum UI. Ropa 2, 5 miliar selama 3 tahun. Itu belum termasuk buku, perlengkapan, dan program studi di luar negeri yang wajib dia hadiri. Sewa apartemennya di Kebayoran Baru,
50 juta per bulan selama 36 bulan. Cicilan mobil Mini Cooper-nya, yang dia klaim sangat penting untuk networking, 10 juta lagi per bulan. Uang saku belanja, biaya liburan, tagihan restoran yang bisa memberi makan sebuah desa kecil di sebagian besar negara. Angka-angkanya bahkan mengejutkanku. Aku adalah BCA pribadinya Kirana, mengeluarkan uang tunai dengan kemurahan hati seorang pemenang lotre yang mabuk. Dan dia membalasku dengan mencium bosnya di pesta yang aku danai, dan secara terbuka menyebutnya sebagai sponsornya. Tapi disinilah ceritanya menjadi menarik. Dan disinilah ketidaktahuan total Kirana tentang urusan bisnisku akan menggigit pantatnya yang terpahat sempurna. Sekitar 18 bulan yang lalu, dia datang kepadaku dengan cerita sedih tentang Rian Sanjaya. Pria malang itu, katanya, sedang berjuang untuk memulai firma konsultan hukumnya. Dia punya mimpi besar, tetapi tidak punya modal. Keluarganya telah memutuskan dukungan finansial setelah perselisihan tentang pilihan kariernya. Menurut Kirana, dia brilian, dia hanya butuh seseorang untuk percaya padanya. Sayang, kamu kan jago banget melihat potensi orang, katanya, meringkuk di sebelahku di sofa ini. Rian punya visi luar biasa untuk merevolusi layanan hukum korporat. Dia hanya butuh seseorang dengan kepekaan bisnismu untuk membantunya mewujudkannya. Dia mengedipkan bulu matanya yang panjang dan memberiku senyum yang membuat lututku lemas. Temui saja dia. Hanya minum kopi. Bukan masalah besar. Aku yakin kalian akan cocok sekali. Jadi, aku bertemu Rian Sanjaya. Dan tahu tidak, pria itu memang brilian. Rencana bisnisnya solid, analisis pasarnya akurat, dan proyeksinya realistis. RS Consulting diambil dari inisial Rian Sanjaya memiliki potensi nyata untuk mengubah model firma hukum korporat tradisional. Masalahnya adalah, dia membutuhkan modal yang sangat besar untuk mewujudkannya. Jauh lebih banyak daripada sekadar pinjaman atau investasi dari teman dan keluarga. Saat itulah aku masuk. Aku menawarkan untuk mendanai penuh RS Consulting. Modal awal penuh, biaya operasional, ruang kantor, gaji karyawan, anggaran pemasaran semuanya. Sebagai imbalannya, aku menginginkan 90% saham di perusahaan. Rian akan memiliki 10% dan menjabat sebagai CEO, tetapi aku akan menjadi pemegang saham mayoritas dengan hak suara penuh. Itu adalah kesepakatan yang adil. Bahkan, lebih dari adil. Kebanyakan pemodal Ventura akan meminta 95% untuk investasi sebesar itu. Tapi aku menyukai pria itu, dan yang lebih penting, aku ingin membuat Kirana bahagia karena telah membantu temannya. Dokumen-dokumen itu disusun oleh pengacara korporat terbaik yang bisa dibeli dengan uang, dan tidak ada celah. Rian menandatangani semuanya tanpa ragu-ragu. Mungkin karena dia sangat berterima kasih, akhirnya ada yang menganggapnya serius. Dan begitulah, aku menjadi pemilik diam-diam dari perusahaan yang sekarang bernilai triliunan rupiah ini. RS Consulting telah meroket seperti roket selama 1,5 tahun terakhir. Mereka mendapatkan kontrak besar dengan perusahaan-perusahaan Fortune 500, membuka kantor cabang di 3 kota global, dan sedang didekati oleh beberapa perusahaan ekuitas swasta untuk akuisisi. Pers bisnis menyebut Rian Sanjaya sebagai visioner hukum, kekuatan disruptif dalam konsultasi korporat. Yang tidak mereka ketahui yang tidak diketahui siapapun kecuali aku, Rian, dan pengacara kami adalah bahwa Rian pada dasarnya adalah karyawan bergaji sangat tinggi milikku. Dia bertanggung jawab atas operasi sehari-hari, membuat keputusan strategis, dan menerima semua pujian publik. Tapi pada akhirnya, perusahaan itu milikku, seluruhnya. Dan sekarang, duduk di ruang kerjaku, dengan foto Instagram itu terpatri di retina mataku, aku menyadari bahwa aku memiliki sesuatu yang jauh lebih baik daripada perasaan terluka. Aku memiliki daya ungkit. Aku membuka laptopku dan masuk ke bursa ekuitas swasta tempat saham RS Consulting bisa diperdagangkan di antara investor yang memenuhi syarat. Nilai pasar saat ini, Rp 3 triliun. Saham 90% milikku bernilai sekitar 2,7 triliun. Bisa lebih atau kurang beberapa ratus miliar, tergantung fluktuasi pasar. Sudah ada 3 penawaran akuisisi serius di kotak masukku.
2 perusahaan ekuitas swasta dan 1 konglomerat konsultan besar, semuanya menawarkan premi untuk penjualan segera. Jika aku mau, aku bisa melikuidasi seluruh sahamku malam ini. Cukup dengan beberapa klik tombol, dan pergi dengan uang yang cukup untuk membeli sebuah pulau kecil. Ironisnya hampir sempurna. Kirana mengira dia sangat pintar, menyebut Rian Sanjaya sebagai sponsornya di unggahan Instagram itu. Dia tidak tahu bahwa Rian kesayangannya pada dasarnya adalah karyawanku, bahwa seluruh narasi kesuksesannya dibangun di atas investasiku, bahwa otak hukumnya yang brilian dapat berkembang hanya karena aku memberinya landasan finansial. Aku bersandar di kursiku dan minum whisky lagi. Rasanya membakar, enak, menjernihkan. Untuk pertama kalinya sejak melihat pintu ballroom yang terkunci itu, aku mulai merasa seperti diriku lagi. Bukan suami yang terluka dan dikhianati yang dipermalukan di depan setengah dari komunitas hukum Jakarta, tetapi pebisnis penuh perhitungan yang telah membangun kekayaannya dengan selalu 3 langkah di depan orang lain. Kirana ingin bermain game. Dia ingin menulis ulang sejarah dan berpura-pura aku tidak pernah ada. Dia ingin mempermalukanku di depan umum sambil membangun romansa barunya di atas fondasi yang kuberikan. Baiklah. Game on. Tapi ini akan dimainkan sesuai aturanku. Pukul kaksi, 47. Kau tahu perasaan itu ketika kau menatap layar laptop, kursor melayang di atas tombol yang akan mengubah segalanya? Momen di tepi tebing di mana kau bisa mundur ke tempat yang aman atau melompat ke hal yang tidak diketahui? Disitulah aku berada. Macalan telah melakukan tugasnya. Tepi tajam kemarahanku telah diasah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kemarahan yang dingin dan penuh perhitungan. Aku telah menghabiskan 4 jam terakhir menelusuri setiap hubungan keuangan yang menghubungkan Kirana dengan kehidupan kecilnya yang sempurna. Dan biarkan kukatakan, jaring itu lebih luas daripada papan gabus seorang ahli teori konspirasi. Tapi aku orang yang sistematis. Kau tidak membangun portofolio bernilai triliunan rupiah, dengan membuat keputusan terburu-buru, hanya karena istri selingkuhmu baru saja menyajikan martabatmu di atas piring perak kepada setengah dari elit hukum Jakarta. Jadi aku mulai dengan arteri yang memasok gaya hidupnya, lalu beralih ke organ-organ utama. Pertama, vendor pesta kelulusan. Jari-jariku menari di atas keyboard saat aku masuk ke portal perbankan bisnisku. Pembayaran ke ballroom dibatalkan, dengan alasan layanan tidak diberikan sesuai kesepakatan. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan catering. Cek untuk trio jazz yang dia pilih sendiri akan dibatalkan lebih cepat daripada remaja yang menggunakan KTP palsu di toko minuman keras. Secara teknis, layanan telah diberikan, tetapi karena aku adalah persona non grata di pesta perayaan istriku sendiri, layanan itu tidak diberikan kepadaku. Dan itulah keindahan hukum kontrak. Selalu ada celah jika kau tahu di mana mencarinya. Kontrak ballroom secara spesifik menyebutkan perayaan untuk Bapak Baskara Aditama dan Ibu Kirana Larasati, dan karena Bapak Baskara Aditama tidak diundang, itu adalah pelanggaran material terhadap persyaratan kontrak. Aku hampir bisa mendengar panggilan telepon yang akan terjadi dalam beberapa jam. Manajer ballroom yang panik mencoba menjelaskan kepada atasan mereka mengapa mereka mengadakan pesta tanpa dibayar. Catering yang bertanya-tanya bagaimana mereka akan menjelaskan cek kosong kepada pemasok mereka. Trio jazz mungkin tidak akan menyadarinya sampai mereka mencoba mencairkan cek minggu depan, dan saat itu, akan ada percakapan yang menarik. Selanjutnya, di atas piring pemotongan, adalah kartu American Express Korporat Kirana. Yang ini sangat memuaskan, karena aku telah mengaturnya sebagai akun pengguna resmi di bawah batas kredit bisnis utamaku. Batas bulanan Rp200 juta, dan dia secara rutin memakainya untuk segala hal mulai dari sepatu desainer hingga perawatan wajah seharga 3 juta yang dia klaim sangat penting untuk networking profesional. Dengan beberapa klik, semua itu akan berhenti total saat dia mencoba melakukan pembelian berikutnya akun Gojeknya, pesanan GrabFood-nya, belanja di Tokopedia, dan langganan bulanannya di gym butik di SCBD, tempat dia lebih banyak bersosialisasi daripada berolahraga, lalu yang besar. Pengembalian dana uang kuliah semester terakhirnya. Inilah yang tidak diketahui kebanyakan orang tentang pendanaan sekolah hukum.
Banyak mahasiswa membayar uang kuliah semester terakhir mereka di muka, lalu mengajukan berbagai pengembalian dana dan beasiswa setelah lulus. Ini seperti mendapatkan pengembalian pajak, tetapi ceknya biasanya sekitar 40 juta dan datang dari kantor bantuan keuangan sekolah, bukan kantor pajak. Pengembalian dana Kirana telah diproses kemarin. Aku mendapat email pemberitahuan saat aku sedang dalam perjalanan ke ballroom. Ribu 40 juta, langsung masuk ke rekening bersama yang kubuat khusus untuk biaya pendidikannya. Rekening yang sama di mana aku terdaftar sebagai pemegang rekening utama. Aku mentransfer setiap rupiah kembali ke rekening pribadiku, lalu menutup rekening bersama itu sepenuhnya. Riwayat transaksi akan menunjukkan dengan tepat apa yang terjadi, tetapi pada saat Kirana menyadarinya, uangnya sudah hilang, dan rekeningnya hanya tinggal kenangan. Tapi semua itu hanyalah hidangan pembuka. Acara utamanya adalah RS Consulting. Aku membuka kembali bursa ekuitas swasta dan menatap angka-angka itu. Perusahaan yang kubangun jujur saja, itulah yang kulakukan bernilai 3 triliun pada penutupan pasar. Saham 90% milikku bernilai lebih dari PDB beberapa negara kecil. Dan di kotak masukku ada 3 penawaran akuisisi yang akan mengubah investasiku menjadi tumpukan uang tunai yang cukup untuk pensiun besok. Tawaran pertama datang dari Nusantara Capital, sebuah perusahaan ekuitas swasta yang berbasis di Jakarta yang berspesialisasi dalam akuisisi layanan hukum. Mereka menawarkan TRA 2 triliun untuk akuisisi penuh, premi 4% dari nilai pasar saat ini. Tidak buruk, tapi tidak luar biasa. Tawaran kedua datang dari divisi perbankan swasta mandiri, atas nama klien anonim yang ingin mengakuisisi RS Consulting sebagai bagian dari konsolidasi layanan hukum yang lebih besar. Tawaran mereka adalah 3 triliun. Dengan klausul earn-out potensial yang dapat meningkatkan totalnya menjadi 5 triliun jika metrik kinerja tertentu terpenuhi selama 2 tahun ke depan. Tapi tawaran ketiga itulah yang membuatku tersenyum untuk pertama kalinya malam ini. Blackstone Legal Partners, perusahaan yang sama yang telah mencoba merekrut Rian Sanjaya selama 6 bulan terakhir, menawarkan Rp 4 triliun untuk akuisisi segera, dengan syarat semua manajemen eksekutif saat ini dipertahankan setidaknya selama 2 tahun. Mereka secara khusus ingin membeli RS Consulting untuk mendapatkan Rian Sanjaya, tidak menyadari bahwa Rian pada dasarnya adalah karyawan mahal yang bisa kuganti sesuka hati. Ironisnya begitu kental hingga bisa dipotong dengan pisau. Blackstone bersedia membayar hampir 4 triliun untuk mengakuisisi sebuah perusahaan demi mendapatkan seorang pria, dan pria itu akan segera mengetahui bahwa seluruh kariernya dibangun di atas waktu pinjaman dan kemurahan hatiku. Aku membuka tab browser baru dan masuk ke portal perdagangan yang aman. Jari-jariku melayang di atas keyboard saat aku mempertimbangkan pilihanku. Aku bisa menerima tawaran Blackstone dan pergi dengan uang yang cukup untuk tidak pernah bekerja lagi. Atau aku bisa menerima salah satu tawaran lain dan menyaksikan dunia. Rian hancur ketika pemilik perusahaan barunya akhirnya memutuskan bahwa jasanya tidak lagi dibutuhkan. Tapi kemudian aku teringat foto Instagram itu. Bibir Kirana di bibirnya. Tangannya di dadanya. Keterangan yang berterima kasih padanya karena telah menjadi sponsornya selama di sekolah hukum. Aku teringat komentar dari teman-teman mereka, semua orang yang mengira mereka sedang menyaksikan kisah cinta yang indah terungkap, padahal sebenarnya mereka sedang menyaksikan NTR paling mahal dalam sejarah Jakarta. Persetan dengan itu. Aku mengklik tawaran Blackstone dan menekan terima ketentuan. Butuh 48 jam untuk transaksi diproses sepenuhnya, tetapi sahamku sekarang terkunci pada harga 4 triliun. Pada Senin pagi, aku tidak akan lagi memiliki RS Consulting, dan Rian Sanjaya akan bekerja untuk orang-orang yang baru saja membayar premi untuk perusahaan yang dia pikir dia kendalikan. Bagian yang indah adalah, Rian mungkin tidak akan pernah tahu apa yang menimpanya. Dia akan bangun pada Senin pagi, berpikir dia masih CEO visioner dari sebuah firma konsultan yang sukses. Dia akan membeli kopinya seperti biasa, dari kedai kopi sok di sudut jalan, memeriksa portofolio opsi sahamnya, dan mungkin mengirim pesan manis kepada Kirana tentang masa depan cerah mereka. Sebaliknya, dia akan masuk ke kantor, dan menemukan delegasi dari Blackstone menunggunya untuk menjelaskan struktur perusahaan yang baru. Mereka akan sopan,
profesional, tetapi pesannya akan jelas. RS Consulting berada di bawah manajemen baru, dan peran Rian Sanjaya akan dievaluasi untuk kesesuaian strategis yang optimal. Diterjemahkan dari bahasa korporat, itu berarti, kami baru saja membayar 3-4 triliun untuk perusahaanmu karena kami pikir kamu sangat diperlukan, tetapi sekarang kami memilikimu, kami akan mencari tahu apakah kamu layak untuk dipertahankan. Sebuah email konfirmasi muncul di laptopku. Transaksi diterima, dana akan tersedia untuk ditransfer dalam 2 hari kerja. Aku baru saja menjadi lebih kaya Rp2, 7 triliun bersih, dan perusahaan yang telah menjadikan Rian Sanjaya sebagai satria berbaju zirah, Kirana sekarang akan menjadi masalah orang lain. Aku bersandar di kursiku dan menghabiskan sisa whisky. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkelip, dan untuk pertama kalinya sejak berdiri di luar pintu ballroom yang terkunci itu, aku merasa memegang kendali lagi. Tahap 1 selesai. Arteri keuangan yang menopang gaya hidup Kirana sekarang terputus, dan dunia profesional Rian Sanjaya akan segera jungkir balik, tapi ini baru permulaan. Besok, konsekuensi sebenarnya akan tiba, dan aku akan duduk di barisan depan untuk menyaksikan semuanya terungkap. Aku terbangun pukul 6:30 oleh suara ponselku yang bergetar seperti lebah marah yang terperangkap dalam toples kaca. Bahkan dalam keadaan setengah sadar, aku tahu persis apa yang sedang terjadi. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai, dan tampaknya, mereka tidak senang dengan hasil panennya. Layar ponselku tampak seperti Times Square pada malam tahun baru. Notifikasi demi notifikasi muncul di layar. Pesan teks, panggilan tak terjawab, pesan suara. Bahkan pesan WhatsApp dari nomor yang tidak kukenal. Versi digital dari Garu dan Obor, semuanya menuntut perhatianku segera. Aku membuat secangkir kopi terlebih dahulu. Aku bukan orang barbar. Biji kopi tunggal Ethiopia yang baru digiling dari mesin espresso seharga 40 juta yang menurut Kirana harganya tidak masuk akal saat kubeli. Lucu bagaimana semua yang kunikmati, menurutnya, terlalu mahal atau tidak perlu, tetapi pengeluaran belanja bulanannya adalah investasi penting untuk citra profesionalnya. Kopinya sempurna, kaya, lembut, dan mengandung cukup kafein untuk mempersiapkanku menghadapi kekacauan apapun yang menanti di kotak masukku. Aku duduk di kursi berlengan favoritku yang menghadap ke pemandangan sempurna Cakrawala Jakarta dan akhirnya memeriksa ponselku. 156. Aku belum pernah melihat angka seperti itu sejak krisis keuangan 2008, ketika setengah dari klienku menelepon, panik menjual segalanya atau memohon padaku untuk melakukan keajaiban investasi untuk menyelamatkan dana pensiun mereka. Pesan teksnya bahkan lebih spektakuler, air terjun keputusasaan, kebingungan, dan kepanikan yang nyaris tak terkendali, dibaca seperti kuliah 101 tentang tindakan memiliki konsekuensi. Kirana telah mengirim 47 pesan antara pukul 3:00 dan 6:00. Awalnya, dia bingung. Sayang, kartuku ditolak di apotek, bisa tolong dicek? Kemudian berlanjut ke kemarahan. Ini konyol. Aku perlu membeli obat dan kartuku tidak berfungsi. Dan berakhir dengan kepanikan total. Telepon aku sekarang. Ada yang sangat salah dengan semua rekeningku. Perbaiki ini sekarang. Progresi itu indah untuk disaksikan. Kau hampir bisa melihat momen persis ketika dia menyadari bahwa ini bukan kesalahan komputer atau kesalahan bank. Stempel waktu pada pesan ke-32 adalah pukul 04:47. Mungkin sekitar waktu dia menelepon bank dan menemukan bahwa rekeningnya telah ditutup oleh pemegang rekening utama. Jika ada yang mencatat skor, itu adalah aku. Pesan-pesan Rian Sanjaya lebih profesional, tetapi sama paniknya. Sebagai seorang pengacara, setidaknya dia memahami konsep jejak kertas, jadi teksnya dibaca seperti bukti untuk tuntutan hukum di masa depan. Pak Baskara, sepertinya ada masalah dengan rekening operasional RS Consulting. Tolong hubungi saya sesegera mungkin untuk membahasnya. Dan, 2 jam kemudian, Pak Baskara, ini adalah masalah yang mendesak. Sistem penggajian kami menunjukkan kesalahan, dan beberapa vendor melaporkan masalah pembayaran. Kita perlu mengatasi ini segera, tapi kegembiraan sesungguhnya ada di pesan suara.
Aku menuang secangkir kopi lagi dan duduk, yakin ini akan lebih baik daripada apapun yang ditawarkan Netflix. Pesan suara, 12 berasal dari koordinator ballroom. Suaranya tegang dengan kepanikan profesional. Pak Baskara, ini Sandra dari Crystal Ballroom. Kita perlu membahas pembatalan pembayaran yang terjadi semalam. Departemen akuntansi kami menunjukkan perbedaan yang signifikan, dan vendor kami bertanya tentang pembayaran. Tolong hubungi saya sesegera mungkin. Pesan suara, 23 berasal dari CF Orion, seorang pria bernama Budi. Dia terdengar seperti telah merokok 3 bungkus rokok sejak fajar. Pak Baskara, ini Budi dari RS Consulting. Kami mengalami masalah serius dengan modal kerja kami. Pak Rian menyebutkan Anda mungkin bisa membantu memperjelas masalah perbankan. Dewan Direksi sedang dalam rapat darurat, dan kita perlu menyelesaikan ini sebelum pasar buka. Rapat darurat. Aku suka itu. Tidak ada yang mengatakan hidupmu akan berubah secara dramatis seperti rapat Dewan Darurat pada Sabtu pagi. Tapi pesan suara, 38 adalah yang terbaik. Suara Kirana, benar-benar tidak terkendali. Bajingan kau, aku tahu kau melakukan ini dengan sengaja. Kau tidak bisa mencuri uangku hanya karena perasaanmu terluka. Aku punya tagihan yang harus dibayar dan hidup yang harus dijalani, dan kau tidak berhak merusak segalanya hanya karena kau sedang mengalami krisis paruh baya. Telepon aku kembali sekarang atau aku bersumpah. Pesan itu terputus di sana. Mungkin dia kehabisan waktu. Krisis paruh baya. Begitulah dia menyebutnya. Seolah-olah reaksiku yang sangat rasional karena dipermalukan di depan umum dan dikhianati secara finansial adalah masalah kesehatan mental yang membutuhkan kesabaran dan pengertiannya. Bel pintu berbunyi saat aku sedang mendengarkan pesan suara, 45. Pak Hardi dari lobi pasti sudah menelepon, tetapi aku terlalu asyik dengan pertunjukan kehancuran digital ini untuk menjawab intercom. Aku berjalan ke pintu depan dan memeriksa lubang intip, mengharapkan Kirana, dengan ekspresi kita perlu bicara yang mendahului setiap pertengkaran besar dalam pernikahan kami. Sebaliknya, itu adalah Sinta, asisten pribadi Kirana. Sinta yang malang tampak seperti baru saja melewati blender yang diatur ke mode penghancuran emosional. Rambutnya yang biasanya rapi diikat menjadi kuncir kuda yang berantakan, dia mengenakan pakaian yang sama seperti kemarin, dan dia menggenggam ponselnya seolah-olah itu satu-satunya hal yang mengikatnya pada kenyataan. Aku membuka pintu dan bersandar di kusen, cangkir kopi di tangan. Sinta, ini kejutan. Bukankah Anda biasanya bekerja jam 9 sampai 5? Pak Baskara, saya benar-benar minta maaf mengganggu Anda sepagi ini, tapi dia berhenti dan melirik ke sekeliling lorong, seolah-olah takut ada yang melihat. Bolehkah saya masuk? Situasinya agak. Aku minggir dan memberi isyarat padanya untuk masuk. Sinta selalu efisien, profesional, dan jujur tentang tuntutan Kirana yang lebih tidak masuk akal. Jika ada seseorang yang tidak pantas terjebak dalam baku tembak perang nuklir rumah tanggaku, itu adalah dia, bukan Kirana. Dia mengikutiku ke ruang tamu, menolak tawaranku untuk minum kopi dengan tangan gemetar. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, katanya, merosot ke sofa seperti balon kempis, semuanya berantakan. Semuanya. Definisikan semuanya, kataku, duduk kembali di kursiku dengan minat acuh tak acuh seseorang yang menonton film dokumenter alam tentang predator. Pesta perayaan kelulusan tadi malam dihentikan di tengah jalan karena cek untuk ballroom ditolak. Petugas keamanan masuk saat orang-orang masih menari dan mengatakan semua orang harus pergi. Kirana sangat malu, maksudku, benar-benar. Beberapa mitra dari firmanya ada di sana, dan mereka harus melihatnya diantar keluar oleh keamanan gedung. Aku mengangguk simpatik, sambil menari kemenangan dalam hati. Pasti memalukan. Tapi itu bahkan bukan yang terburuk, lanjut Sinta, suaranya meninggi dengan setiap kata. Pagi ini, sistem penggajian di RS Consulting mogok, total. Tidak ada yang dibayar. Perangkat lunak akuntansi menunjukkan pesan kesalahan, dan setengah dari staf tidak bisa menggunakan kartu korporat mereka. Kedengarannya seperti masalah teknis, kataku, menyesap kopi lagi. Pak Baskara, kata Sinta, menatapku dengan ekspresi yang biasanya digunakan untuk menjelaskan konsep sederhana kepada seorang anak kecil.
Pak Rian dan Dewan Direksi sedang dalam rapat darurat. Mereka bahkan berbicara tentang memanggil auditor eksternal. Ada desas-desus bahwa perusahaan sedang dalam pengambilalihan paksa atau penyelidikan keuangan. Aku mengangkat alis. Itu lompatan besar dari kesalahan sistem penggajian. Dan Kirana, suara Sinta turun menjadi hampir bisikan. Dia benar-benar panik. Rekening banknya dibekukan, kartu kreditnya tidak berfungsi, dan dia tidak bisa menghubungi Anda. Dia menelepon semua orang yang dia kenal, mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tapi tidak ada yang tahu jawabannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan layarnya. 17 panggilan tak terjawab dari Kirana dalam 1 jam terakhir. Dia mengirim saya ke sini. Untuk menemukan Anda, kata Sinta. Dia ketakutan, Pak Baskara. Benar-benar. Dia terus mengatakan sesuatu yang mengerikan telah terjadi, dan hanya Anda yang bisa memperbaikinya. Aku meletakkan cangkir kopiku dan menatap Sinta, berharap ekspresiku adalah campuran dari keprihatinan yang lembut dan kepolosan total. Yah, Sinta, kedengarannya seperti situasi yang sangat sulit. Jadi, Anda akan membantunya? Rasa lega dalam suaranya hampir menyakitkan. Membantu dengan apa, tepatnya? Tanyaku. Aku hanya seorang pria yang terbangun karena 156 panggilan tak terjawab pada Sabtu pagi. Kedengarannya seperti Kirana dan pacarnya mengalami beberapa masalah bisnis yang tidak ada hubungannya denganku. Sinta menatapku lama. Dan aku hampir bisa melihat kepingan-kepingan itu jatuh di belakang matanya. Dia cukup pintar untuk mengenali netralitas yang hati-hati dalam nada bicaraku, dan cukup berpengalaman dari berurusan dengan klien kaya untuk memahami ketika seseorang sengaja bersikap tidak jelas. Ini bukan kebetulan, kan? Katanya pelan. Sinta, kataku, berdiri dan berjalan ke pintu depan. Mungkin sebaiknya Anda kembali bekerja. Sepertinya atasan Anda akan membutuhkan banyak bantuan hari ini. Setelah Sinta pergi, dengan ekspresi wajah seseorang yang baru saja dijelaskan fisika kuantum melalui tarian shuffle, aku menuang secangkir kopi lagi dan duduk di mejaku. Kesenangan pagi hari memang lezat, tetapi sekarang saatnya untuk berbisnis. Jenis bisnis yang membutuhkan kop surat, ketelitian hukum, dan jenis syarat dan ketentuan yang akan membuat pengacara korporat menangis haru. Aku mengeluarkan selembar kop surat pribadiku. Kertas krem tebal dengan namaku timbul dengan tinta biru tua. Jenis korespondensi resmi yang berteriak, "Orang ini tidak main-main," bahkan sebelum kau membaca kata pertama. Beberapa orang mungkin menyebutnya sok. Aku menyebutnya mengatur suasana yang tepat untuk negosiasi. Hal yang lucu tentang ultimatum adalah kebanyakan orang salah menyampaikannya. Mereka menjadi emosional, mereka mulai berteriak, mereka membuat ancaman yang tidak bisa mereka dukung. Tapi ultimatum yang benar-benar efektif harus dibaca seperti kontrak bisnis. Karena itulah intinya. Kontrak di mana satu pihak memegang semua kartu, dan pihak lain harus memilih antara menerima persyaratan yang mengerikan atau menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Aku meretakkan buku-buku jariku dan mulai mengetik. Setelah 15 tahun menyusun perjanjian investasi dan persyaratan akuisisi, aku tahu persis bagaimana menyusun dokumen khusus ini. Kepada Kirana Larasati, Rian Sanyaya. Dari Baskara Aditama. Perihal ketentuan untuk penyelesaian gangguan keuangan saat ini. Tanggal hari ini. Penandatangan di bawah ini mengakui bahwa ketidakteraturan keuangan baru-baru ini telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak yang disebutkan di atas. Untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan menghindari komplikasi lebih lanjut, ketentuan berikut diusulkan. Aku berhenti sejenak untuk mengagumi pembukaanku. Kering, bisnis, dan sama sekali tidak emosional. Tidak ada satupun dalam kalimat-kalimat itu yang mengisyaratkan pengkhianatan, penghinaan, atau fakta bahwa istriku baru saja mencium bosnya di pesta yang aku danai. Hanya ketidakteraturan keuangan dan ketidaknyamanan. Seolah-olah seluruh dunia mereka saat ini tidak runtuh karena aku memutuskan untuk berhenti menjadi ATM pribadi mereka. Ketentuan 1. Pengakuan publik. Ibu Kirana Larasati harus mengeluarkan pernyataan publik yang diposting di semua platform media sosial pribadi dan diserahkan ke publikasi hukum yang relevan yang mengakui bahwa pendidikan sekolah hukumnya sepenuhnya didanai oleh Baskara Aditama.
Pernyataan ini harus secara spesifik menyebutkan Baskara Aditama sebagai satu-satunya sponsor keuangan dari pendidikan hukumnya dan mengoreksi semua pernyataan publik sebelumnya yang menyiratkan sumber pendanaan alternatif. Pernyataan tersebut harus secara substansial identik dengan draft yang diberikan dalam lampiran A dokumen ini. Aku membuka dokumen baru dan mulai menyusun lampiran A, ini akan menyenangkan. Pernyataan koreksi. Saya ingin secara terbuka mengakui dan berterima kasih kepada suami saya, Baskara Aditama, atas dukungan keuangannya yang penuh selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Tanpa bantuan pihak lain, Pak Baskara membayar seluruh uang kuliah, biaya hidup, dan biaya pendidikan saya. Unggahan media sosial saya baru-baru ini secara keliru menyiratkan bahwa pihak lain telah mensponsori pendidikan saya, dan saya meminta maaf atas kebingungan yang mungkin ditimbulkannya. Karier hukum saya dimungkinkan berkat dukungan murah hati Pak Baskara, dan saya berterima kasih atas investasinya di masa depan saya. Singkat, manis, dan sangat memalukan bagi seseorang yang telah menghabiskan 6 bulan terakhir memberitahu semua orang bahwa Rian Sanjaya adalah mentor dan inspirasinya. Komunitas hukum menyukai gosip lebih dari bintang reality TV menyukai operasi plastik, jadi koreksi kecil ini akan menjadi pembicaraan di setiap acara asosiasi pengacara selama berbulan-bulan. Kembali ke dokumen utama. Ketentuan 2. Pengunduran diri eksekutif. Bapak Rian Sanjaya harus menyerahkan pengunduran dirinya dari semua posisi di RS Consulting, berlaku segera setelah penandatanganan perjanjian ini. Bapak Sanjaya harus melepaskan semua klaim atas pesangon, opsi saham, atau kompensasi lain di luar gaji yang diperoleh hingga hari kerja terakhirnya. Bapak Sanjaya harus bekerja sama sepenuhnya dengan kegiatan transisi seperti yang diarahkan oleh struktur kepemilikan baru perusahaan. Aku tersenyum kecil pada bagian terakhir itu. Rian Sanjaya mungkin akan menghabiskan berjam-jam mencoba mencari tahu apa arti struktur kepemilikan baru. Pada saat dia mengetahuinya, dia akan memperbarui profil LinkedIn-nya menjadi mencari peluang baru dalam konsultasi hukum. Ketentuan 3. Perlindungan harta Gonogini. Ibu Kirana Larasati melepaskan semua klaim atas harta Gonogini, kepentingan bisnis, atau aset lain yang diperoleh oleh Baskara Aditama selama masa pernikahan. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, portofolio investasi, real estate, saham bisnis, dan kekayaan intelektual. Ibu Larasati mengakui bahwa aset-aset ini adalah harta pribadi Baskara Aditama dan tidak akan mengajukan klaim untuk pembagian, tunjangan, atau kompensasi yang terkait dengan aset-aset ini. Ini yang paling besar. Di bawah hukum pembagian harta Gonogini Indonesia, Kirana secara teoretis dapat mengklaim setengah dari semua yang kuperoleh selama pernikahan kami. Tapi, itu hanya jika dia mau menyeretnya melalui proses perceraian sementara aku secara sistematis membongkar setiap struktur keuangan yang menopang gaya hidupnya. Langkah cerdasnya adalah melepaskan klaimnya sekarang dan menghindari gugatan hukum yang akan membuat kami berdua lebih miskin dan lebih marah. Ketentuan 4. Perjanjian kerahasiaan, NDA. Kedua belah pihak harus menandatangani perjanjian kerahasiaan yang komprehensif yang melarang diskusi publik tentang aktivitas bisnis, keputusan investasi, atau urusan pribadi Baskara Aditama. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, unggahan media sosial, wawancara, percakapan santai dengan pihak ketiga, dan semua bentuk komunikasi publik atau pribadi lainnya yang merujuk pada Baskara Aditama dalam konteks apapun. Aku ingin mereka berdua benar-benar hilang dari hidupku. Tidak ada lagi unggahan Instagram yang menandai aku dalam foto pasangan, tidak ada lagi penyebutan santai di acara networking, tidak ada lagi Baskara berpikir begini atau Baskara menyarankan begitu dalam percakapan profesional mereka. Mereka bisa memulai hidup baru bersama, tetapi mereka harus melakukannya tanpa menggunakan namaku sebagai mata uang sosial mereka. Ketentuan 5. Penegakan dan konsekuensi. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan segera mengakibatkan tindakan hukum yang menuntut ganti rugi moneter penuh, bantuan perintah, dan penyitaan penuh semua dana yang sebelumnya diberikan kepada kedua belah pihak. Baskara Aditama berhak untuk menempuh semua jalur hukum yang mungkin, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tuntutan perdata, proses penyitaan aset, dan, jika berlaku, tuntutan pidana. Wortel dan tongkat. Dengan kata lain,
bermain sesuai aturanku, atau aku akan menghabiskan 5 tahun ke depan. Dan sebagian besar kekayaanku yang cukup besar untuk mengubah hidup mereka menjadi mimpi buruk hukum yang akan membuat neraka Dante terlihat seperti sepahari. Aku mencetak dokumen itu di kop surat pribadiku, lalu salinan kedua untuk arsipku. Persyaratannya keras, tetapi adil, atau, setidaknya, seadil yang kurasakan terhadap istri selingkuh dan pacarnya yang telah merencanakan masa depan romantis mereka sambil hidup dari kemurahan hatiku. Keindahan dari pendekatan ini adalah kesederhanaannya. Kirana dan Ryan bisa menandatangani surat-surat itu dan melanjutkan hidup mereka. Atau mereka bisa menolak dan menyaksikan bencana keuangan mereka saat ini menjadi keadaan permanen. Aku tidak meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Hanya pengakuan publik atas kenyataan, konsekuensi profesional atas penilaian buruk Ryan, dan perlindungan hukum atas asetku. Aku melipat dokumen itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam amplop manila, bersama dengan surat pengantar yang menjelaskan bahwa mereka memiliki waktu 24 jam untuk merespons, bukan untuk bernegosiasi, bukan untuk membuat penawaran balasan, tetapi untuk merespons dengan perjanjian yang ditandatangani, atau indikasi yang jelas bahwa mereka lebih suka menangani masalah ini melalui cara alternatif. Cara alternatif di sini adalah setara dengan musim dingin nuklir hukum yang akan membuat mereka berdua terkontaminasi secara profesional dan finansial selama bertahun-tahun. Sinta mungkin masih ada di suatu tempat di gedung, bersembunyi di lobi atau mondar-mandir di luar, bertanya-tanya bagaimana cara melapor kembali kepada Kirana tanpa menjadi sasaran kemarahan. Aku menelepon Pak Hardy di bawah dan memintanya untuk menemukannya dan menyuruhnya naik kembali. Dia mengetuk pintuku 15 menit kemudian, tampak lebih lelah daripada saat dia pergi. Pak Baskara, Anda meminta untuk bertemu saya lagi, aku menyerahkan amplop itu padanya. Saya ingin Anda memberikan ini kepada Kirana, secara langsung. Tidak melalui email, tidak melalui teks, tidak melalui petugas keamanan atau asisten lain. Secara langsung, dan saya ingin konfirmasi bahwa dia telah membaca dan memahami isinya. Sinta mengambil amplop itu seolah-olah akan meledak di tangannya. Apa ini? Solusi untuk masalahnya saat ini, kataku. Bersama dengan beberapa persyaratan yang sangat masuk akal untuk menyelesaikan situasi ini. Dia punya waktu 24 jam untuk merespons. Dan jika tidak, aku memberinya jenis senyum yang digunakan pemodal Ventura saat menjelaskan kepada pendiri startup mengapa perusahaan mereka akan dibubarkan. Kalau begitu, dia akan menemukan bahwa masalahnya saat ini hanyalah pertunjukan pembuka, pertunjukan utamanya bahkan belum dimulai. Aku menghabiskan sisa hari Sabtu persis seperti yang telah kurencanakan sebelum hidupku meledak pada Jumat malam, melakukan hal-hal yang sama sekali tidak produktif. Aku memesan makanan Thailand dari tempat di Kemang yang mengenakan biaya 400.000 untuk sepiring pad thai, tapi rasanya sangat enak hingga aku akan menjual perhiasan nenekku untuk 1 porsi lagi. Aku menonton seluruh musim kedua acara Netflix tentang miliarder yang melakukan hal-hal buruk, yang, mengingat keadaanku saat ini, terasa seperti film dokumenter tentang akhir pekanku. Sekitar pukul 7 malam, aku membuka sebotol Bordeaux yang telah kusimpan untuk acara khusus. Dulu aku berpikir acara khusus itu adalah kemenangan kasus besar pertama Kirana, atau makan malam ulang tahun pernikahan yang romantis. Ternyata, acara khusus itu adalah merayakan pembongkaran sistematis stabilitas keuangan istri selingkuhku. Hidup memang lucu. Anggurnya sempurna, kaya, kompleks, dengan tanin yang cukup untuk mengingatkanku bahwa hal-hal baik membutuhkan waktu untuk berkembang dengan baik. Tidak seperti pernikahanku, yang berubah dari sampai maut memisahkan kita menjadi aku tidak ingin kamu datang lebih cepat daripada startup teknologi yang membakar modal Ventura. Setelah Sinta pergi dengan amplop itu, ponselku untungnya sunyi. Aku membayangkan Kirana sedang meluangkan waktu untuk membaca persyaratanku, atau dia berada di suatu tempat, mengalami kehancuran emosional yang membutuhkan lebih dari 1 kotak tisu dan 3 jam. Aku tidak percaya ini terjadi dari seorang teman. Aku sedang menghabiskan setengah botol anggur dan mempertimbangkan apakah akan memesan makanan penutup dari toko gelato mahal itu ketika telepon dari meja resepsionis gedung berdering. Pak Baskara, Ibu Kirana ada di sini. Apakah saya harus membiarkannya naik? Tentu saja.
Aku sudah bertanya-tanya kapan dia akhirnya akan memberanikan diri untuk menghadapiku secara langsung, alih-alih mengirim asistennya dalam misi pengintaian. Biarkan dia naik, Pak Hardy. Terima kasih. Aku tidak repot-repot berganti pakaian atau merapikan apartemen. Jika Kirana ingin melakukan percakapan ini, kita akan melakukannya sesuai persyaratanku, di ruanganku, dengan aku memegang semua kartu. Lagi pula, dia pernah melihatku mengenakan celana olahraga dan kaos Fab Uis sebelumnya. Meskipun, harus diakui, kesempatan sebelumnya tidak melibatkan pembongkaran sistematis setiap struktur pendukung keuangannya. Tepat 4 menit kemudian, ada ketukan di pintuku. Waktu yang cukup untuk naik lift dan ragu-ragu sejenak di lorong, mengumpulkan keberanian. Aku membuka pintu dan melihat istriku untuk pertama kalinya sejak dia memutuskan untuk menyebut pacarnya sebagai sponsor sekolah hukumnya. Dia tampak sangat kacau. Rambutnya yang biasanya rapi lepek dan tidak dicuci, dengan kilau berminyak yang berasal dari terlalu banyak waktu berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Riasan desainer yang tidak akan pernah dia tinggalkan dari apartemen tanpanya telah hilang sama sekali, wajahnya pucat dan matanya bengkak. Dia masih mengenakan pakaian kemarin gaun sampahnya emas dari foto Instagram itu. Hanya saja sekarang kusut dan ternoda oleh sesuatu yang tampak seperti kopi, atau anggur, atau mungkin air mata. "Bolehkah aku masuk?" tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Aku minggir tanpa berkata apa-apa. Apa yang bisa dikatakan? "Selamat datang di konsekuensi dari tindakanmu." Wah. Kamu terlihat seperti seseorang yang baru saja menemukan bahwa keamanan finansial tidak dijamin. Terkadang, keheningan lebih menghancurkan daripada balasan cerdas manapun. Dia masuk ke ruang tamu seperti seseorang yang menavigasi ladang ranjau, melihat sekeliling apartemen tempat dia tinggal selama 3 tahun seolah-olah dia baru pertama kali melihatnya. Mungkin dia akhirnya menyadari bahwa setiap perabot, setiap karya seni, setiap gadget mahal, dibeli dengan uangku. Atau mungkin dia hanya mencoba mencari tahu bagaimana memulai percakapan dengan suami yang baru saja dia permalukan di depan umum kurang dari 24 jam yang lalu. "Aku menerima dokumen yang kamu kirim," katanya, merosot ke sofa tempat kami berpelukan berkali-kali, merencanakan masa depan bersama. Saat itu aku pikir masa depan kita akan melibatkan menjadi tua bersama, bukan menjauh melalui unggahan Instagram. Aku tahu. Fakta bahwa kamu di sini, dan bukan Rian, memberitahuku itu. Aku mengambil gelas anggurku dan bersandar di jendela. Dinamika kekuasaan penting dalam negosiasi, dan aku ingin dia menatapku selama percakapan ini. "Baskara, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui," katanya, menggunakan suara pengacaranya nada tenang dan rasional yang telah dia latih untuk argumen penutup dan pertemuan klien. "Apa yang terjadi di pesta itu? Aku tidak bermaksud menyakitimu." Aku hampir tersedak anggurku. "Tidak bermaksud menyakitiku? Kau mengadakan pesta kelulusan yang aku bayar, tidak mengundangku, mencium bosmu di depan semua orang yang kita kenal, dan secara terbuka memberinya pujian karena mendanai pendidikanmu. Bagaimana mungkin itu tidak dimaksudkan untuk menyakitiku? Aku hanya..." Dia berhenti, menyapu rambutnya yang tidak dicuci dengan tangannya. "Aku tidak ingin kamu di sana saat aku bersama teman-temanku." "Teman-temanku," ulangku, seolah-olah mencoba memahami bahasa asing. "Teman-teman yang sama yang makan di restoran yang kubayar, minum anggur yang kubeli, dan merayakan pencapaian yang kudanai, bukan seperti itu." "Kalau begitu, jelaskan padaku seperti apa, Kirana. Karena dari tempatku berdiri, ini terlihat seperti penipuan selama 3 tahun di mana kamu membiarkanku menanggung seluruh hidupmu sementara kamu merencanakan strategi pelarian dengan Rian." Dia tiba-tiba berdiri dan mulai mondar-mandir di dekat dapur, seperti binatang yang terperangkap. "Kamu tidak mengerti tekanannya. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya menjadi istri yang tidak bisa membayar apapun sendiri? Semua orang tahu suamimu yang membayar semuanya. Jadi solusimu adalah berpura-pura pacarmu yang membayar semuanya?" "Dia bukan pacarku," katanya tajam, defensif. "Pak Rian dan aku, rumit." Aku tertawa, dan bahkan aku bisa mendengar betapa dinginnya suara itu. "Rumit, begitukah kita menyebutnya sekarang? Memasukkan lidahmu ke tenggorokan seseorang di pesta, dan berterima kasih padanya karena telah mensponsori pendidikanmu?"
Dia berhenti mondar-mandir dan menghadapiku. Aku membuat kesalahan, oke? Aku terbawa suasana dan mengatakan hal bodoh di Instagram. Tapi itu tidak memberimu hak untuk menghancurkan seluruh hidupku. Menghancurkan hidupmu? Aku meletakkan gelas anggurku dan berjalan ke arahnya. Kirana, aku tidak menghancurkan apapun. Aku hanya berhenti membayarnya. Ada bedanya. Kau membatalkan kartu kreditku, kau membekukan rekening bankku, dia memberi isyarat liar di sekitar apartemen. Kau mematikan semuanya. Aku bahkan tidak bisa membeli bahan makanan. Selamat datang di dunia orang dewasa, kataku. Kebanyakan orang harus benar-benar mendapatkan uang sebelum mereka membelanjakannya. Konsep yang revolusioner, aku tahu. Wajahnya berkerut, dan untuk sesaat, aku melihat sekilas wanita yang kucintai 4 tahun lalu rapuh, tidak yakin, manusiawi. Kemudian dia menegakkan tubuhnya, dan topeng pengacaranya kembali terpasang. Syarat-syarat yang kamu kirim itu, katanya, tidak masuk akal. Kamu tidak bisa mengharapkan aku untuk mempermalukan diriku sendiri di depan umum hanya karena kamu sedang mengalami sesuatu. Mengalami sesuatu. Aku memotong. Reaksi rasional terhadap pengkhianatan dan penghinaan. Reaksi alami saat mengetahui bahwa istrimu sedang merencanakan masa depan dengan pria lain sementara kamu membayar tagihannya. Aku tidak merencanakan apapun dengan Pak Rian. Yah. Unggahan Instagram itu terdengar seolah-olah kalian berdua adalah tim yang solid. Tidak akan bisa melalui ini tanpamu, mentor. Sponsor setiaku selama di Fakultas Hukum. Emoji hati. Pesannya cukup jelas, pengacara. Dia menangis sekarang, jenis tangisan jelek yang mengalir di pipinya dan menetes ke gaun sampahnya emas itu. Aku hanya merasa dibayangi olehmu, seolah-olah aku tidak bisa memiliki kesuksesan yang menjadi milikku. Seolah-olah semua yang kucapai hanya karena uangmu. Jadi kau memutuskan untuk memberikan pujian itu kepada Rian. Aku tidak tahu akan menjadi seperti ini. Tapi memang begitu. Aku berjalan kembali ke jendela dan menatap lampu-lampu kota yang berkelip seperti berlian yang tersebar. Kamu membuat pilihanmu, Kirana. Kamu memilih untuk tidak mengundangku ke pestamu, kamu memilih untuk mencium Rian di depan semua orang, dan kamu memilih untuk secara terbuka berterima kasih padanya atas apa yang kubayar. Dan sekarang, kamu harus hidup dengan konsekuensi dari pilihan-pilihan itu. Dia mengikutiku ke jendela, berdiri cukup dekat sehingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang bercampur dengan keputusasaan dan penyesalan. Baskara, tolong. Aku tahu aku salah, tapi kita bisa memperbaikinya. Kita bisa pergi ke konseling, kita bisa melewati ini bersama, kamu tidak harus membakar semuanya. Aku berbalik menghadapnya, wanita yang telah kudukung sepenuhnya, kuinvestasikan sepenuhnya, kucintai cukup untuk mempercayakan hati dan dompetku. Syarat-syarat dalam amplop itu tidak bisa dinegosiasikan, Kirana, tanda tangani, atau belajar bagaimana rasanya hidup saat aku tidak menanggung biayanya, dan jika aku menandatanganinya? Kalau begitu, kamu dan Rian bisa membangun kehidupan apapun yang kalian inginkan bersama, hanya saja tidak dengan uangku, atau namaku, atau kesuksesanku yang melekat padanya. Dia menatapku lama, mungkin mencoba mencari tahu apakah aku menggertak. Aku tidak. Baskara Aditama yang lama yang percaya pada cinta, kemitraan, dan membangun kehidupan bersama telah mati di suatu tempat antara pintu ballroom yang terkunci dan unggahan Instagram itu. Baskara yang baru adalah seorang pebisnis, pertama dan terutama, dan pebisnis tidak membuat kesepakatan dengan orang yang telah terbukti tidak dapat dipercaya. 24 jam, kataku pelan. Tanda tangani surat-surat itu, atau cari tahu seperti apa alternatifnya. Senin pagi tiba dengan udara musim gugur yang sejuk yang membuat Jakarta terasa seperti pusat alam semesta. Aku memilih pakaianku dengan hati-hati, setelan Tom Ford biru tua, sepatu kulit Italia yang harganya lebih mahal dari sewa bulanan kebanyakan orang, dan dasi yang berbisik, aku pemilik ruangan ini, tanpa harus berteriak. Hari ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang membuat pernyataan yang akan bergema di seluruh komunitas keuangan selama berbulan-bulan. Gedung RS Consulting di SCBD adalah salah satu menara kaca berkilauan yang berteriak, kami sukses, kepada siapapun yang lewat. 47 lantai baja dan ambisi,
dan perusahaan Rian Sanjaya menempati seluruh lantai 32. Aku pernah ke sana tepat sekali sebelumnya, sekitar 6 bulan yang lalu, ketika Rian bersikeras untuk memberiku tur ekspansi kerajaan kita. Kerajaan kita. Seandainya saja dia tahu, aku berjalan melewati lobi seolah-olah aku memilikinya, yang, sampai sekitar 18 jam yang lalu, pada dasarnya memang begitu. Petugas keamanan mengenaliku dan melambaikan tangan, melewati prosedur lencana pengunjung yang biasa. Orang malang itu mungkin tidak tahu bahwa investor ramah yang telah dia sapa selama 1,5 tahun terakhir baru saja menjual perusahaan dari bawah kaki semua orang. Perjalanan lift ke lantai 32 memberiku waktu untuk menikmati ironi situasi. Ketika aku pertama kali berinvestasi di RS Consulting, Rian bekerja di ruang kerja bersama di Kuningan. Berbagi ruang rapat dengan startup yang membuat camilan anjing organik dan perusahaan lain yang mencoba merevolusi industri kaos kaki. Sekarang, dia memiliki kantor sudut dengan jendela dari lantai ke langit-langit dan pemandangan yang per meter perseginya lebih mahal dari seluruh apartemen beberapa orang. Semua berkat uangku. Semua akan segera menjadi masalah orang lain. Area resepsionis berdengung dengan energi gelisah yang terjadi ketika desas-desus mulai beredar dan tidak ada yang tahu ke arah mana angin bertiup. Aku bisa melihat kelompok-kelompok karyawan dalam percakapan yang tenang di dekat mesin kopi, dan setidaknya 3 dari mereka mengetuk ponsel mereka dengan panik, seolah-olah mengirim CV mereka ke headhunter. Pak Baskara, kata seorang wanita muda bernama Jessica, yang selalu sopan tanpa celah, tampak lega melihatku. Syukurlah Anda di sini. Pak Rian sudah mencoba menghubungi Anda sepanjang akhir pekan. Aku yakin begitu, kataku, memeriksa jam tanganku. Apakah rapat dewan ini masih berlangsung? Ya, Pak. Ruang rapat A. Mereka sudah di sana sejak pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi pada hari Senin, itu adalah jam keputusasaan. Jenis pertemuan yang terjadi ketika kotoran mengenai kipas dan semua orang berebut untuk mencari tahu ke arah mana potongan-potongan itu terbang. Aku berjalan menyusuri lorong menuju ruang rapat, melewati kantor-kantor di mana bintang-bintang baru RS Consulting mungkin bertanya-tanya apakah mereka masih akan memiliki pekerjaan pada waktu makan siang. Aku tidak luput dari ironi bahwa aku akan menghadiri rapat dewan perusahaan yang tidak lagi kumiliki untuk membahas masalah yang kubuat dengan orang-orang yang tidak tahu bahwa aku adalah sumber dari mimpi buruk mereka saat ini. Ruang rapat itu berdinding kaca, jadi bahkan sebelum aku membuka pintu, aku bisa melihat keadaan pertemuan. 7 orang di sekitar meja mahoni yang harganya lebih mahal dari kebanyakan mobil, semuanya tampak seperti baru saja ditabrak kereta barang berisi kabar buruk. Dokumen-dokumen keuangan berserakan di atas meja, laptop-laptop menampilkan spreadsheet yang mungkin tampak seperti TKP, dan semua orang memiliki ekspresi terkejut yang sama seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa seluruh dunia profesional mereka runtuh secara real-time. Yang paling mencolok, Rian tidak ada di sana. Aku mengetuk sekali dan membuka pintu. Percakapan langsung berhenti, dan 7 pasang mata menoleh ke arahku dengan harapan putus asa yang biasanya kau lihat di film bencana ketika kavaleri akhirnya tiba. Pak Baskara, kata Budi, CFO, hampir melompat dari kursinya. Syukurlah Anda di sini. Kami sudah mencoba menghubungi Anda sepanjang akhir pekan. Aku dengar begitu, kataku, mengambil tempat kosong di kepala meja tempat yang biasanya diduduki Rian. Tapi karena Rian tidak ada di sana, kupikir seseorang harus mengisi kekosongan kepemimpinan. Di mana CEO pemberani kita? Para direktur saling bertukar pandang, seolah-olah memutuskan siapa yang harus menyampaikan kabar buruk. Akhirnya, Sarah, kepala operasional, berdeham. Pak Rian tidak lagi bersama perusahaan per pagi ini. Mengundurkan diri? Tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Petugas keamanan mengantarnya keluar sekitar 1 jam yang lalu, kata Budi. Dia mengirim email pengunduran dirinya pada pukul 6:47. Sangat singkat, profesional, tapi dia pergi. Aku mengangguk seolah-olah ini adalah berita yang mengejutkan, bukan hasil persis yang telah kuatur. Waktu yang tidak menguntungkan, mengingat kesulitan kita saat ini. Pak Baskara, Sarah mencondongkan tubuh ke depan, suaranya tegang dengan kepanikan yang nyaris tak terkendali.
Kita perlu tahu apa yang terjadi dengan struktur keuangan perusahaan. Rekening operasional kita dibekukan, penggajian tertunda, dan kita mendapat telepon dari vendor setiap 5 menit menanyakan tentang pembayaran yang ditolak. Dan ada desas-desus, tambah Markus, kepala pengembangan bisnis. Desas-desus tentang semacam akuisisi atau pengambilalihan paksa. Pers bisnis sudah mengendus-endus, menanyakan tentang perubahan kepemilikan dan transisi kepemimpinan. Aku melihat sekeliling ketujuh orang ini yang telah membantu membangun RS Consulting menjadi perusahaan bernilai Rp 3 triliun, profesional yang cerdas dan berdedikasi. Orang-orang yang telah bekerja 60 jam seminggu dan mengorbankan waktu pribadi mereka untuk mewujudkan visi Ryan. Mereka pantas mendapatkan yang lebih baik dari apa yang akan menimpa mereka. Tapi sayangnya, mereka adalah korban sampingan. Ya, kataku, membuka tasku dan mengeluarkan sebuah map. Saya punya kabar yang akan memperjelas situasinya. Aku meletakkan salinan dokumen akuisisi di depan setiap direktur. Logo Blackstone Legal Partners terpampang di bagian atas setiap halaman, diikuti oleh bahasa yang sangat jelas dan benar-benar menghancurkan bagi semua orang di ruangan itu. Perpenutupan pasar pada hari Jumat, kataku, mengamati wajah mereka saat mereka membaca. Saya menjual saham mayoritas saya di RS Consulting kepada Blackstone Legal Partners. Penjualan tersebut diselesaikan pagi ini, dan mereka sekarang adalah pemegang saham pengendali perusahaan. Keheningan yang mengikuti adalah jenis keheningan total yang terjadi ketika sebuah ruangan yang penuh dengan orang-orang cerdas menyadari bahwa seluruh alam semesta profesional mereka baru saja ditulis ulang tanpa masukan atau persetujuan mereka. Budi yang pertama angkat bicara. Saham mayoritas Anda? Pak Baskara, Anda memiliki kurang dari 15% perusahaan. Aku tersenyum jenis senyum yang digunakan pemodal Ventura saat menjelaskan kepada pengusaha mengapa perusahaan mereka akan dibubarkan. Sebenarnya, Budi, saya memiliki 90% dari RS Consulting. Ryan memegang 10% dan menjabat sebagai CEO, tetapi saya telah menjadi pemegang saham mayoritas sejak awal. Wajah Sarah menjadi benar-benar pucat. Itu tidak mungkin. Ryan mendirikan perusahaan ini, dia membangunnya dari nol. Ryan punya visi, kataku. Saya punya modal. 90% dari pendanaan awal, 90% dari investasi operasional, 90% dari modal ekspansi, semuanya berasal dari portofolio pribadi saya. Sebagai imbalannya, saya menerima 90% kepemilikan. Semuanya ada di dokumen pendirian asli, jika Anda ingin memeriksanya. Markus menggulir ponselnya dengan panik. Mungkin mencari akta pendirian perusahaan yang seharusnya dia baca lebih teliti 18 bulan yang lalu. Tapi mengapa? Mengapa menjual ke Blackstone? Kita menguntungkan, kita berkembang, kita baru saja memenangkan kontrak industri Morrison. Karena, aku memotong, prioritas saya telah berubah. Saya melepaskan diri dari hubungan bisnis tertentu yang tidak lagi selaras dengan kepentingan pribadi saya. Eufemisme itu menggantung di udara seperti asap dari pistol yang baru ditembakkan. Orang-orang ini tidak bodoh. Mereka mungkin bisa menebak bahwa keputusanku yang tiba-tiba untuk menjual terkait dengan perubahan personel yang dipertanyakan dan kepergian mendadak Ryan. Tapi mereka tidak akan pernah tahu cerita lengkapnya. Mereka tidak akan pernah tahu tentang pesta kelulusan, unggahan Instagram, atau fakta bahwa mantan kolega mereka telah bermain rumah-rumahan dengan istriku sementara aku mendanai impian profesionalnya. Apa artinya ini bagi kami? Tanya Jennifer, kepala hukum, dengan jenis suara yang digunakan orang ketika mereka sudah tahu jawabannya tetapi berharap mereka salah. Perwakilan dari Blackstone akan berada di sini sore ini, kataku, memeriksa jam tanganku. Mereka akan mengadakan pertemuan individu dengan semua staf senior untuk mengevaluasi struktur organisasi saat ini dan menentukan penyesuaian strategis yang optimal ke depan. Diterjemahkan dari bahasa korporat, itu berarti mereka akan memecat setengah dari kalian dan merestrukturisasi sisa perusahaan agar sesuai dengan visi mereka. Mereka membayar premi untuk RS Consulting karena mereka percaya mereka mengakuisisi kepemimpinan dan visi Ryan Sanjaya. Lanjutku. Sekarang Ryan tidak lagi menjadi bagian dari persamaan, mereka harus mengevaluasi kembali apakah perusahaan masih memenuhi kriteria investasi mereka.
Tangan Budi gemetar saat dia meletakkan dokumen akuisisi. Pak Baskara, ada 47 karyawan di perusahaan ini. Beberapa dari mereka punya keluarga, punya KPR, punya anak di universitas. Anda tidak bisa begitu saja. Dan saya sudah melakukannya, kataku, berdiri dan menutup tasku. Blackstone Legal Partners adalah firma terkemuka dengan pengalaman luas dalam restrukturisasi korporat. Saya yakin mereka akan membuat keputusan yang terbaik untuk investasi mereka. Itu adalah cara yang sopan untuk mengatakan, itu bukan lagi masalahku. Aku berjalan ke pintu, lalu berhenti dan berbalik menghadap ruangan yang penuh dengan eksekutif yang terkejut. Sebagai catatan, kalian semua adalah profesional yang berbakat. Apapun keputusan yang dibuat Blackstone, saya yakin kalian akan baik-baik saja. Kemudian aku meninggalkan mereka di sana, menatap kawah berasap yang tersisa dari karier mereka. 2 minggu kemudian, aku berdiri di sebuah gudang yang telah direnovasi di BSD City, menyaksikan seorang jenius coding berusia 27 tahun menjelaskan bagaimana startup legal tech-nya akan merevolusi cara firma hukum melakukan penelitian. Aku tidak luput dari ironi bahwa aku kembali ke jenis lingkungan yang sama di mana Rian Sanjaya memulai RS Consulting. Hanya saja kali ini, aku sedang melihat sesuatu yang pantas mendapatkan investasiku. Ruang itu sangat berbeda dari kantor berkilauan RS Consulting di SCBD. Dinding bata ekspos, lantai beton, dan jenis pencahayaan industri yang membuat semuanya tampak seperti kedai kopi hipster. Tapi ada energi di sini. Intensitas terfokus yang terjadi ketika orang-orang pintar membangun sesuatu yang benar-benar mereka yakini, bukan hanya mencoba mengesankan investor dan menaiki tangga perusahaan. Masalah dengan riset hukum, kata Rania Putri, menunjuk ke dinding yang tertutup papan tulis yang tampak seperti baru saja diserang oleh ahli matematika yang kecanduan kafein, adalah bahwa itu masih terjebak di abad ke-19. Firma hukum membayar pengacara junior rupiah 3 juta per jam untuk melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh AI dalam beberapa menit. Aku mengangguk, menyesap kopi dari cangkir sumbing yang mungkin berasal dari toko barang bekas terdekat. Kopinya mengerikan pahit, dan disajikan pada suhu kamar. Tapi aku lebih tertarik pada apa yang dikatakan Rania daripada kualitas layanan minumannya. Tunjukkan demonya, kataku. Mata Rania berbinar seolah-olah seseorang baru saja menawarinya pendanaan tanpa batas dan persediaan Red Bull seumur hidup. Dia hampir melompat ke laptop yang terhubung ke monitor raksasa yang menempati satu dinding ruang kerjanya. Oke, bayangkan Anda sedang mengerjakan kasus merger dan akuisisi yang kompleks, katanya, jari-jarinya menari di atas keyboard. Riset tradisional akan melibatkan pengiriman 3 pengacara junior untuk menghabiskan 40 jam menelusuri database hukum, preseden kasus, dan pengajuan peraturan. Mereka akan menagih klien Rp 400 juta untuk pekerjaan yang sebagian besar adalah pencarian kata kunci dan tinjauan dokumen. Layar dipenuhi dengan antarmuka yang bersih dan intuitif yang sama sekali, tidak seperti database hukum yang kikuk yang telah kulihat para pengacara perjuangkan selama bertahun-tahun. Sekarang, lihat ini, kata Rania, mengetik kueri pencarian yang akan memakan waktu berhari-hari bagi para pengacara junior itu untuk menelitinya dengan benar. Hasilnya muncul seketika, bukan hanya daftar kasus dan undang-undang, tetapi analisis terorganisir dan berbobot dari preseden yang relevan, lengkap dengan peringkat kepercayaan dan rekomendasi strategis. AI telah menelusuri ribuan dokumen, mengidentifikasi materi yang paling relevan, dan menyajikannya dalam format yang benar-benar masuk akal. Mengesankan, kataku, dan aku sungguh-sungguh. Aku telah melihat lusinan demo teknologi selama bertahun-tahun, sebagian besar menjanjikan untuk merevolusi industri yang tidak terlalu ingin direvolusi. Tapi ini berbeda. Ini memecahkan masalah nyata yang merugikan firma hukum miliaran rupiah setiap tahun. Kami tidak mencoba menggantikan pengacara, lanjut Rania, jelas bersemangat dengan topik favoritnya. Kami mencoba membuat mereka lebih efisien. Alih-alih menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk riset, mereka dapat menghabiskan waktu mereka untuk strategi, hubungan klien, dan pemikiran hukum yang sebenarnya hal-hal yang sebenarnya bagus dilakukan oleh manusia. Aku melihat sekeliling ruang kerja, memperhatikan peralatannya.
Setengah lusin pengembang bekerja di meja berdiri yang tampak seperti dirakit dari suku cadang IKEA dan pipa industri. Ruang rapat yang terbuat dari pintu reklamasi yang diseimbangkan di atas kuda-kuda gergaji. Papan tulis yang ditutupi dengan diagram alur, mokup antarmuka pengguna, dan apa yang tampak seperti kumpulan taruhan tentang restoran pizza mana yang paling cepat mengirim ke alamat mereka. Inilah seperti apa startup yang sebenarnya. Ramping, fokus, dan dibangun oleh orang-orang yang lebih peduli tentang memecahkan masalah daripada mengesankan seseorang. Itu mengingatkanku pada hari-hari awalku sendiri, berdagang saham dari apartemen studio, hidup dengan Indomie dan tekad murni. Bagaimana situasi pendanaan Anda saat ini? Tanyaku. Antusiasme Rania sedikit mereda. Kami bootstrapping sejauh ini. Saya punya tabungan dari pekerjaan lama saya di Google, dan tim bekerja dengan ekuitas sampai kami bisa membayar gaji yang layak. Kami punya dana untuk sekitar 3 bulan lagi. Dia mengangkat bahu dengan acuh tak acuh tentang fakta bahwa perusahaannya tinggal 3 bulan lagi dari kebangkrutan. Setelah itu, kami perlu mencari investor, atau kami semua harus kembali bekerja untuk mimpi orang lain. Aku mengeluarkan ponselku dan menampilkan riset yang telah kulakukan tentang latar belakangnya saat aku naik KRL ke BSD. Gelar ilmu komputer dari ITB, 3 tahun di Google mengerjakan algoritma pembelajaran mesin, 2 tahun di startup legal tech yang diakuisisi oleh Thomson Reuters. Kodenya elegan, pemikiran strategisnya solid, dan yang paling penting, dia memecahkan masalah yang benar-benar penting. Ceritakan tentang tim Anda, kataku. Insinyur terbaik yang pernah bekerja dengan saya, kata Rania, menunjuk ke arah para pengembang, yang semuanya berpura-pura tidak sengaja mendengar percakapan kami. Sarah di sana membangun mesin rekomendasi di Netflix, dan Markus mengerjakan algoritma deteksi penipuan di GoPay. Kim adalah pengembang utama di platform analisis dokumen yang dibeli LexisNexis seharga P500 miliar tahun lalu, dan mereka semua bekerja dengan ekuitas. Mereka percaya pada apa yang kami bangun. Setiap orang di sini bisa mendapatkan pekerjaan di Google atau Facebook besok dan menghasilkan 2 kali lipat dari apa yang bisa kubayar selama 2 tahun ke depan. Tapi mereka di sini karena mereka ingin membangun sesuatu yang penting. Itulah perbedaan antara perusahaan ini dan RS Consulting. Rian Sanjaya telah membangun sebuah firma konsultan untuk memuaskan egonya dan mengesankan orang-orang di pesta koktail komunitas hukum. Rania sedang membangun sesuatu yang benar-benar dapat mengubah cara seluruh profesi beroperasi. Apa yang Anda butuhkan untuk berkembang? Tanyaku. Secara realistis, 120 miliar akan memungkinkan kami untuk mempekerjakan tim yang kami butuhkan, membangun infrastruktur, dan mendanai operasi selama 18 bulan ke depan. 200 miliar akan lebih baik. Kami bisa berekspansi lebih cepat, mungkin membuka kantor di Singapura, dan mulai mengejar firma hukum yang benar-benar besar. Aku berjalan kembali ke papan tulis yang ditutupi dengan mokup antarmuka pengguna. Desainnya bersih, intuitif, dan jelas dibuat oleh seseorang yang mengerti bahwa pengacara tidak punya waktu untuk belajar perangkat lunak yang rumit hanya untuk melakukan riset dasar. Sudahkah Anda berbicara dengan klien potensial? Firma hukum sungguhan? Kami menjalankan program percontohan dengan 3 firma menengah di Jakarta, kata Rania, umpan baliknya luar biasa. Para mitra mengatakan kami menghemat 60-70% dari biaya riset mereka, dan kualitas analisisnya sebenarnya lebih baik daripada yang dihasilkan oleh pengacara junior mereka. Tunjukkan angkanya. Selama 1 jam berikutnya, Rania memanduku melalui proyeksi keuangan, analisis pasar, dan strategi akuisisi kliennya, yang semuanya sangat canggih untuk perusahaan yang beroperasi di gudang yang direnovasi. Dia telah melakukan pekerjaan rumahnya. Lebih penting lagi, dia memahami tantangan teknis dan realitas bisnis dari apa yang dia coba bangun. Industri hukum menghabiskan 150 triliun per tahun untuk riset dan tinjauan dokumen, katanya, menampilkan slide dengan ukuran pasar dan proyeksi pertumbuhan. Jika kita bisa menangkap bahkan hanya 2% dari pasar itu, kita sedang melihat bisnis senilai 3 triliun. Aku menutup laptopku dan melihat sekeliling ruang kerja sekali lagi. 6 insinyur brilian, bekerja untuk atap dan pizza, membangun sesuatu yang secara sah dapat mengganggu industri bernilai miliaran dolar.
Itu adalah jenis peluang investasi yang telah kucari sepanjang hidupku. Rania, kataku. Bagaimana jika kukatakan padamu aku bisa menulis cek senilai rupiah 200 miliar sekarang juga? Untuk 45% ekuitas, 1 kursi di dewan direksi, dan kendali operasional penuh untukmu. Wajahnya melewati sekitar 17 emosi yang berbeda dalam 3 detik, syok, ketidakpercayaan, kegembiraan, keraguan, dan akhirnya, optimisme yang hati-hati. Saya akan mengatakan Anda entah investor malaikat terbaik di Indonesia, atau Anda sedang melakukan penipuan yang rumit. Aku tertawa-tertawa tulus untuk pertama kalinya sejak malam di luar ballroom yang terkunci itu. Bukan penipuan. Hanya seorang pria yang tahu investasi bagus saat melihatnya. Aku mengeluarkan buku cekku dan mulai menulis. Untuk Lexitech PT 200 miliar rupiah. Menginvestasikan kembali sebagian dari hasil penjualan RS Consulting ke dalam sesuatu yang benar-benar pantas untuk berhasil. Selamat datang di Liga Besar, kataku, menyerahkan cek itu padanya. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, aku merasa seperti sedang membangun sesuatu, bukan menghancurkannya. 3 hari setelah menulis cek itu untuk Rania, aku duduk di bilik sudut sebuah kafe yang tenang di Senopati, memperhatikan wanita yang akan segera menjadi mantan istriku mengutak-atik cangkir kopinya seolah-olah di dalamnya terdapat rahasia untuk menyelamatkan reputasinya. Dia akhirnya setuju untuk bertemu, mungkin karena kartu kreditnya masih dibekukan dan dia perlu makan sesuatu yang tidak berasal dari gerobak makanan. Kafe itu adalah salah satu tempat bersahaja yang mengenakan biaya 150 nol untuk secangkir kopi, tetapi tidak merasa perlu mengiklankannya dengan lampu neon dan latte art yang layak untuk Instagram. Hanya kopi yang enak, tempat duduk yang nyaman, dan jenis desain akustik yang memungkinkanmu melakukan percakapan pribadi tanpa seluruh ruangan sengaja mendengar. Sempurna untuk apa yang telah kurencanakan. Kirana tampak lebih baik daripada saat terakhir kali kami bertemu, tetapi tidak banyak. Dia berhasil mandi dan berganti pakaian, tetapi ada lingkaran hitam di bawah matanya, yang bahkan riasan tidak bisa sembunyikan sepenuhnya. Dan postur percaya dirinya yang biasa telah digantikan oleh bahu bungkuk seseorang yang telah menghabiskan minggu terakhir menemukan bahwa kemandirian finansial bukan hanya slogan dari majalah wanita. Sepertinya kamu sudah tidur, kataku, duduk di seberangnya di bilik. Sedikit. Dia memegang cangkir kopinya dengan kedua tangan, seolah-olah itu adalah pelampung. Baskara, aku sudah memikirkan syarat-syaratmu. Itu dirancang untuk mempermalukanku. Aku mengaduk gula ke dalam espressoku, mempertimbangkan kata-katanya. Itu dirancang untuk mengoreksi catatan publik. Ada bedanya. Kamu ingin aku mengakui secara terbuka bahwa kamu menanggung seluruh pendidikanku sementara aku berterima kasih kepada orang lain. Itu memalukan. Itu kejujuran. Aku bersandar pada pelapis kulit bilik. Kamu memilih untuk menulis ulang sejarah di unggahan Instagram itu. Sekarang kamu punya pilihan untuk mengoreksinya secara sukarela, atau membiarkan orang lain mencari tahu kebenarannya sendiri. Dia diam untuk waktu yang lama, menatap pejalan kaki yang bergegas melewati jendela kafe, mungkin ke pekerjaan yang tidak bergantung pada keseimbangan unggahan media sosial dan skema balas dendam finansial. Bagaimana kabar Pak Rian? Tanyanya akhirnya. Maksudmu? Dia tidak mengangkat teleponku. Asistennya mengatakan dia tidak bisa ditemui untuk sementara waktu, dan profil LinkedIn-nya mengatakan mencari peluang baru. Apa yang telah kamu lakukan padanya? Aku hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Dia tampaknya benar-benar percaya bahwa Rian Sanjaya adalah semacam kisah sukses mandiri, seorang ahli hukum brilian yang membangun kerajaannya dengan bakat dan tekad. Fakta bahwa seluruh keberadaan profesionalnya didanai oleh suaminya jelas merupakan berita baru baginya. Aku tidak melakukan apapun pada Rian, kataku. Aku hanya berhenti melakukan hal-hal untuknya. Jawaban yang ambigu seperti biasanya. RS Consulting adalah perusahaanku, Kirana. 90% kepemilikan, sepenuhnya didokumentasikan, sepenuhnya legal. Rian pada dasarnya adalah karyawan bergaji sangat tinggi yang kuizinkan bermain CEO karena aku menyukai rencana bisnisnya.
Cangkir kopi terlepas dari tangannya dan berdenting di atas piringnya. Itu tidak mungkin. Dokumen pendirian perusahaan adalah catatan publik. Kamu seorang pengacara. Kamu tahu cara mencarinya. Tapi dia membangun perusahaan itu dari nol. Dia bekerja 18 jam sehari, dia membuat setiap keputusan strategis, dia mendapatkan setiap klien besar, dengan uangku. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan catatan transfer bank, yang telah kucetak khusus untuk percakapan ini. 18 bulan dana operasional, modal awal, pinjaman ekspansi, sewa kantor semuanya berasal dari portofolio investasiku. Dia menatap dokumen-dokumen itu seolah-olah ditulis dalam bahasa asing. Mengapa? Mengapa kamu mendanai perusahaannya? Karena istriku memintaku untuk membantu seorang teman yang sedang berjuang untuk memulai firma konsultan hukumnya. Ingat percakapan itu? Kamu bilang dia brilian, dia hanya butuh seseorang untuk percaya padanya. Warna memudar dari wajahnya saat kepingan-kepingan itu jatuh di tempatnya. Ya Tuhan. Jadi ketika kamu berterima kasih padanya karena telah mensponsori pendidikanmu, kamu pada dasarnya berterima kasih padanya karena telah menghabiskan uangku untuk uang kuliahmu sementara aku menghabiskan uangku untuk bisnisnya. Ini seperti boneka matrioska finansial yang ironis. Baskara, aku tidak tahu. Tentu saja tidak. Kamu tidak pernah bertanya. Kamu hanya berasumsi bahwa pacar brilianmu telah membangun kerajaannya sendiri, dan kamu senang membiarkan semua orang berpikir dia adalah sponsormu, bukan aku. Dia menenggelamkan kepalanya di tangannya, bahunya sedikit bergetar. Aku tidak yakin apakah dia menangis atau hanya mencoba memproses besarnya kesalahan perhitungan yang telah dia buat. Pernyataan publik, kataku, mengeluarkan draft cetak dari tasku. Mari kita tinjau bersama. Pastikan redaksinya tepat. Dia menatapku dengan mata merah. Kamu benar-benar akan membuatku melakukan ini? Kamu akan melakukan ini, karena itu adalah kebenarannya, dan alternatifnya adalah aku menghabiskan 5 tahun ke depan di pengadilan, untuk membuktikan bahwa kamu melakukan penipuan dengan secara keliru, menyatakan sumber pendanaan pendidikanmu kepada calon pemberi kerja dan koneksi profesional. Aku mendorong draft itu ke seberang meja. Bacalah dengan keras. Aku ingin memastikan kedengarannya alami. Dia mengambil kertas itu, tangannya gemetar. Saya ingin secara terbuka mengakui dan berterima kasih kepada suami saya, Baskara Aditama, atas dukungan keuangannya yang penuh selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Tanpa bantuan pihak lain, Pak Baskara membayar seluruh uang kuliah, biaya hidup, dan biaya pendidikan saya. Unggahan media sosial saya baru-baru ini secara keliru menyiratkan bahwa pihak lain telah mensponsori pendidikan saya, dan saya meminta maaf atas kebingungan yang mungkin ditimbulkannya. Karier hukum saya dimungkinkan berkat dukungan murah hati Pak Baskara, dan saya berterima kasih atas investasinya di masa depan saya. Terlalu formal, kataku. Kedengarannya seperti video Sandera. Coba lagi. Tapi buatlah terdengar seperti sesuatu yang benar-benar akan kamu tulis. Dia menatapku seolah-olah aku baru saja memintanya untuk membacakan buku telepon dalam bahasa Mandarin. Bagaimana aku bisa membuatnya terdengar alami? Aku secara terbuka mengakui bahwa aku berbohong tentang siapa yang membayar sekolah hukumku. Kamu secara terbuka mengoreksi kesalahan. Ada bedanya. Selama 1 jam berikutnya, kami meninjau kalimat demi kalimat, menyesuaikan bahasanya sampai terdengar lebih seperti sesuatu yang benar-benar akan diposting seseorang di media sosial daripada sesuatu yang didiktekan oleh pengacara perceraian. Versi finalnya lebih pendek, lebih percakapan, tetapi masih berisi semua pengakuan inti yang kubutuhkan dalam catatan. Kapan aku memposting ini? Tanyanya. Malam ini. Di Instagram, Facebook, dan LinkedIn. Dan kamu akan mengirim email ke publikasi hukum yang meliput kelulusanmu. Hukum online, The Jakarta Post, semuanya. Ini akan menghancurkan reputasiku. Reputasimu dibangun di atas kebohongan. Aku hanya memberimu kesempatan untuk mengoreksinya sebelum orang lain menggali dan mencari tahu sendiri. Dia melipat pernyataan itu dan memasukkannya ke dalam tasnya, menanganinya seolah-olah itu adalah limbah beracun. Dan setelah ini,
Setelah aku mempermalukan diriku sendiri di depan umum dan mengakui bahwa pacarku yang sukses sebenarnya hanya menghabiskan uang suamiku, setelah ini, kamu dan Rian dapat membangun kehidupan apapun yang kalian inginkan bersama, hanya saja tidak dengan pendanaanku, atau namaku, atau kesuksesanku yang melekat padanya. Dia berdiri untuk pergi, lalu berhenti. Sebagai catatan, aku benar-benar tidak pernah ingin ini terjadi. Aku tahu, kataku, tapi memang begitu, dan sekarang kita semua harus hidup dengan konsekuensinya. Dia meninggalkan kafe tanpa menoleh ke belakang, mungkin untuk menghabiskan sisa harinya mencari tahu bagaimana menjelaskan kepada teman-teman dan rekan-rekannya mengapa dia akan secara terbuka menyangkal semua yang baru saja dia katakan kepada mereka tentang hubungannya dengan Rian. Aku memesan espresso lagi dan memeriksa ponselku. Rania telah mengirim pesan dengan foto dari kantor mereka. Tim sedang merayakan pendanaan baru mereka dengan sampanye yang mungkin lebih murah dari makan siang Kirana yang biasa. Perayaan nyata, oleh orang-orang yang telah mendapatkan sesuatu yang benar-benar layak dirayakan. Besok pagi, semua orang di komunitas hukum Jakarta akan mengetahui kisah nyata di balik pendidikan sekolah hukum Kirana Larasati. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku menantikan untuk membaca komentar. 6 bulan kemudian, aku berdiri di bawah sinar matahari yang mengalir melalui jendela apartemen baruku di dekat Sungai Ciliwung, menyesap kopi yang harganya tidak 150,000, merasa benar-benar puas untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. 2 kamar tidur, lantai kayu, dan sama sekali tidak ada meja marmer atau pernak-pernik desainer yang berteriak, "Lihat betapa kayanya aku." Hanya tempat normal yang benar-benar ingin ditinggali oleh orang normal. Perceraian telah selesai 3 minggu yang lalu. Cepat, bersih, dan persis sesuai dengan persyaratan yang telah kuuraikan dalam amplop yang terasa seperti seumur hidup yang lalu yang disampaikan Sinta. Kirana menandatangani semuanya tanpa mencoba bernegosiasi. Mungkin karena pengacaranya menjelaskan dengan kata-kata yang sangat singkat apa yang terjadi ketika kau mencoba melawan seorang pria yang mendokumentasikan setiap transaksi keuangan dengan presisi obsesif seorang akuntan Swiss. Dia pindah ke Surabaya, dari semua tempat, bekerja untuk klinik bantuan hukum nirlaba yang membantu keluarga berpenghasilan rendah dengan sengketa perumahan. Aku tidak luput dari ironi bahwa dia telah beralih dari hukum korporat di SCBD ke membantu orang-orang yang tidak mampu menyewa pengacara. Mungkin pemeriksaan realitas keuangan memberinya beberapa perspektif tentang seperti apa masalah yang sebenarnya. Dia mengirimi saya surat tulisan tangan bulan lalu. Tulisan tangan, bukan ketikan, yang entah bagaimana terasa lebih pribadi daripada apapun yang telah dia lakukan di tahun terakhir pernikahan kami. Aku akhirnya mengerti perbedaan antara reputasi dan nilai, tulisnya. Maaf butuh kehilangan segalanya untuk menyadarinya. Aku melipat surat itu dan memasukkannya ke laci mejaku. Bukan sebagai kenang-kenangan, tepatnya, tetapi sebagai penutup. Bukti bahwa wanita yang kunikahi masih ada di suatu tempat di bawah semua keterangan Instagram dan omong kosong networking profesional itu. Rian Sanjaya berhasil bertahan. Dia bekerja untuk sebuah firma hukum menengah di Chicago, menangani kasus kepatuhan korporat, yang mungkin membuatnya menangis karena bosan setelah menjalankan perusahaannya sendiri. Profil LinkedIn-nya mencantumkan dia sebagai senior associate, yang merupakan bahasa korporat untuk mantan CEO, sekarang karyawan orang lain lagi. Pers hukum telah beralih ke cerita lain, tetapi namanya masih sesekali muncul sebagai kisah peringatan tentang bahaya ekspansi korporat yang cepat tanpa dukungan keuangan yang tepat. Ponselku bergetar dengan pesan dari Rania. Baru saja menandatangani kontrak dengan Morrison Industries. Kesepakatan tahunan senilai 28 miliar. Minum-minum jam 6? Aku tersenyum dan mengetik kembali. Tentu saja. Aku traktir. Lexitech telah menjadi persis seperti yang kuharapkan ketika aku menulis cek itu di gudang BSD. Mereka telah mendapatkan selusin klien besar, membuka kantor di Boston dan San Francisco, dan sedang didekati oleh perusahaan modal Ventura yang ingin memimpin putaran pendanaan seri B mereka. Rania ada di sampul majalah Legal Tech, sebagai salah satu dari 30 inovator di bawah 30 tahun di industri ini. Dan tidak seperti beberapa orang lain yang bisa kusebutkan, dia benar-benar pantas mendapatkan pengakuan itu.
Aku menghabiskan hari-hariku sekarang melakukan hal-hal yang benar-benar penting. Memberi kuliah tamu di FHW tentang persimpangan teknologi dan praktik hukum, membimbing startup lain yang mencoba memecahkan masalah nyata alih-alih hanya mengejar valuasi, dan bekerja di Dewan Direksi Lexitech, menyaksikan orang-orang brilian membangun sesuatu yang kita semua tahu akan bertahan lama. Apartemen itu sunyi, kecuali suara samar kota yang melakukan aktivitasnya. Tidak ada furnitur desainer yang lebih mahal dari mobil, tidak ada koleksi seni yang ada hanya untuk mengesankan tamu pesta makan malam. Tidak ada bukti kehidupan yang kubangun dengan seseorang yang tidak ingin membangun apapun denganku. Hanya sinar matahari, kopi yang enak, dan kepuasan karena telah menang. Bukan menang karena aku telah menghancurkan keamanan finansial Kirana, atau mengakhiri karier CEO Rian, atau memaksa mereka berdua untuk menghadapi kenyataan dari pilihan mereka. Aku menang karena aku telah membebaskan diriku dari hubungan yang dibangun di atas transaksi, bukan kepercayaan. Aku menang karena aku tidak lagi mendukung orang-orang yang melihat uangku sebagai hak, bukan hadiah. Aku menang karena aku akhirnya berinvestasi pada hal-hal yang pantas untuk berhasil, bekerja dengan orang-orang yang ingin membangun, bukan hanya mengonsumsi, menjalani kehidupan yang menjadi milikku, bukan hanya memainkan peran dalam fantasi media sosial orang lain. Ponselku berdering. Rania lagi. Perubahan rencana, katanya. Seluruh tim ingin merayakan kesepakatan Morrison. Kami berpikir tentang tempat rooftop baru di BSD itu. Kamu ikut kan? Aku melihat sekeliling apartemen normalku, dengan furnitur normalku dan sama sekali tidak ada momen yang layak untuk Instagram. Dan aku menyadari bahwa tidak ada tempat lain yang lebih kuinginkan selain merayakan dengan orang-orang yang telah benar-benar mendapatkan kesuksesan mereka. Aku akan ke sana, kataku. Sampai jumpa di sana. Aku mengambil jaketku dan menuju pintu, meninggalkan sinar matahari dan keheningan dan kepuasan dari kemenangan yang dieksekusi dengan baik. Saatnya pergi merayakan dengan orang-orang yang mengerti perbedaan antara membangun sesuatu yang nyata dan hanya terlihat sukses secara online. 6 bulan yang lalu, berdiri di luar pintu ballroom yang terkunci itu, aku pikir hidupku sudah berakhir. Ternyata, itu baru saja dimulai.